Hai, kembali lagi bersama saya Rantimo. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai branding. Apakah itu branding? Branding adalah proses menciptakan nama, desain, simbol, atau gambar yang unik untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk atau layanan dari produk atau layanan perusahaan lain atau pesaing. Tujuan dari branding adalah untuk menetapkan kehadiran yang unik dan mudah diingat di pasar, membangun loyalitas dan kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan dan pendapatan. Kemudian fungsi dan tujuan branding. Fungsi dan tujuan branding yang pertama sebagai pembeda produk, yang kedua promosi dan daya tarik, yang ketiga membentuk citra sebuah merek, yang keempat pengendali pasar. Kemudian komponen-komponen branding. Yang pertama ciri khas. Ciri khas yang membedakan dari produk-produk perusahaan lain atau pesaing. Kemudian perilaku. Perilaku adalah cara-cara produk atau perusahaan yang diberikan kepada konsumen. Kemudian penampilan yang membedakan dengan produk yang lain sehingga dari penampilan ini dapat menarik untuk dibagikan kepada konsumen. Kemudian kemampuan dan keterampilan. Yang kelima yaitu prestasi. Dan yang terakhir adalah tujuan. Kemudian perkembangan branding. Branding merupakan salah satu konsep penting dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan cara perusahaan membangun citra dan identitas mereka di mata konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman, branding juga mengalami perkembangan yang signifikan. Ada beberapa perkembangan branding yang terjadi. Berikut yang pertama, branding berbasis nilai. Kenapa? Karena konsumen kini lebih memperhatikan nilai-nilai yang diusung oleh perusahaan dan mencari produk atau jasa yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Yang kedua, personal branding. Personal branding mengacu pada citra yang dibangun oleh individu untuk memperkuat profil profesional mereka. Dalam era digital saat ini, personal branding semakin penting karena masyarakat lebih banyak terhubung secara online dengan media-media sosial. Yang ketiga, branding berbasis konten. Konten ini menjadi elemen penting dalam branding karena dapat membantu perusahaan membangun citra dan meningkatkan kesadaran mereka. Konten dapat berupa video, artikel, atau gambar yang diposting di media sosial. Yang keempat, branding multikultural. Perusahaan semakin menyadari pentingnya memperhitungkan perbedaan budaya dalam strategi branding mereka. Hal ini penting karena konsumen dari berbagai negara atau latar belakang budaya memiliki preferensi yang berbeda-beda. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa branding bukan hanya tentang menciptakan logo dan identitas visual, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai pengalaman, konten, personal branding, dan perbedaan budaya. Baiklah, itu sedikit materi mengenai branding yang dapat saya bagikan. Sekiranya dapat menjadi pelajaran dan dapat bermanfaat untuk kita. Terlebih khusus untuk Anda yang ingin membangun sebuah branding produk Anda. Sekian dan terima kasih.